Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik semua. Bapak lihat tadi pas sebelum masuk apresiasi buat Kiki datang lebih pagi. Dia bertugas dengan kawan yang lain 3 orang yaitu Ina dan juga Dapa menyelesaikan tugas piketnya. Nah itu merupakan penyelesaian tanggung jawab yang memang sudah dibebankan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya dipimpin doa sebagai apresiasi kepada Kiki. Baik, sebagai wujud cinta tanah air, kita menyajikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sebelum kita membaca teks buku pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, bisa mengetahui tentang kondisi cuaca. Terus kemudian dari buku teks, anak-anak nanti bisa membuat kalimat dari berbagai macam keadaan cuaca. Nah, yang selanjutnya ya nanti anak-anak bagaimana mengetahui tentang pecahan dari benda konkret. Nanti Bapak akan sajikan gambar yang memang berkaitan dengan mengenal pecahan. Nah, tadi beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran ini. Untuk itu silahkan buka buku pembelajaran di halaman 16. Nah, di situ ada teks terkait dengan keadaan cuaca. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit membaca dalam hati. Nanti setelah 10 menit kita bahas lebih awal dan diskusi terkait cuaca. Oke, dianggap waktu sudah 10 menit. Ada yang masih belum selesai? Oke, udah selesai semua. Nah, itu tadi yang dibaca terkait dengan cuaca. Nah, tapi kemudian sebelum pembahasan apa yang tadi sudah dibaca, nah, hal yang menarik tentang kekinian, di rumah pasti punya HP, ya anak-anak. Nah, dipakai apa? Oh, dipakai game. Itu nggak apa-apa. Nah, baik, karena memang ke sekolah aturan yang boleh bawa HP, tapi kemudian Bapak akan menyontohkan bagaimana manfaat HP ini untuk mencari sebuah informasi, salah satunya dalam pembelajaran kesempatan hari ini. Nah, kita buka Google Chrome. Nah, diketik di situ cuaca. Nah ya, nanti akan ditampilkan gambar hasilnya seperti apa. Nah, ini kebetulan diinformasikan cuaca wilayah Kabupaten Pandeglang pada hari ini. Di sini kondisinya cerah kemarin, terus berawan, ya cerah dan berawan ya. Adapun pengertian cuaca itu sendiri yaitu keadaan udara di atmosfer dan waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Kemudian penilaian terhadap kategori cuaca umumnya dinyatakan dengan memperhatikan kondisi hujan, suhu udara, jumlah tutupan awan, penguapan, kelembaban, dan kecepatan angin di suatu tempat dari hari ke hari. Nah, itu menurut Wikipedia ya. Nah, seperti kita ketahui, kembali ke apa yang tadi sudah dibaca, jenis cuaca apa aja yang ada di kita? Oke, betul, diantaranya hujan, terus musim kemarau. Nah, ini bisa buat bercanda, musim durian, boleh lah ya. Tapi nggak ada cuaca di Indonesia gitu ya. Di Indonesia itu ada musim hujan, musim kemarau, umumnya musim yang ada di kita itu yang pertama musim hujan dan musim kemarau. Beda halnya dengan di luar negeri. Kenapa kita berbicara luar negeri? Sering tentunya menonton TV. Adanya musim salju, musim semi ya, musim berguguran. Nah, itu
itu diantaranya yang memang tidak ada di Indonesia di kita. Baik, karena tadi sudah membaca teks tentang cuaca, kita coba temukan kalimat cuaca itu dan coba tuliskan dalam sebuah kalimat. Ya, dengan salah satu contoh kondisi cuaca. Katakanlah kita contohnya cerah. Nah, hari ini cuaca sangat cerah. Benny dan kawan-kawan bermain bola. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian nanti setelah ini temukan lagi kondisi cuaca tadi. Oh iya, selain itu ada cuaca cerah, cuaca hujan, cuaca berawan. Anak-anak sudah menyelesaikan kalimat dari kondisi cuaca. Nanti kita kumpulkan, nanti Bapak coba periksa. Nah, salah satu contoh, katakanlah kita sedang musim hujan. Nah, tentunya kita ada keinginan untuk membeli sesuatu makanan. Nah, ya. Nah, contohnya makanan yang bentuknya bulat, pizza. Kenapa pizza? Nah, dari pizza ini kita coba mengenal tentang pecahan, di mana pecahan didapat dari benda yang dibagi sama besar. Nah, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang menunjukkan bagian yang dipilih, kita tulis di bagian atas. Nah, sedangkan penyebut menunjukkan banyak semua bagian penyebut tersebut, kita tulis di bagian bawah. Nah, pertama kita akan mengenal pecahan, yaitu diantaranya 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, dan 3/4. Nah, dari itu kita pertama pilih dulu 1/2. Nah, bagaimana 1/2 ini caranya? Dari pizza ini kita potong bagi 2 sama rata. Nah, setelah itu bagian yang atas itu sebagai pembilang, satu bagian dikatakan sebagai pembilang. Nah, kita taruh jadi 1. Nah, ini 1, terus kemudian dua potong ini merupakan penyebut. Nah, penyebut ini kita taruh di bawah, yaitu 1 dan 2 bagian, kita tulis di bawah 2. Nah, ini dikatakan sebagai pecahan 1/2. Itu bisa dikatakan sebagai 1/2 atau kata lain setengah. 1/3. Nah, sebagai di mana Bapak tampilkan gambarnya, pizza ini kita bagi 3 bagian sama rata. Ya, sama rata. Nah, 3 bagian. Nah, 1/3, nah, jadi 1 bagiannya sebagai pembilang. Nah, 1 itu kita taruh di atas. Nah, sedangkan 3 bagian yang sama rata ini sebagai penyebut. Nah, 3 bagian, angka 3 kita taruh di bawah sebagai pembilang. Nah, ini dikatakan 1/3, 1/4. Nah, dimana kita mengabstrakannya, si pizza ini kita bagi 4 bagian sama rata, ya tentunya. Nah, 1/4 itu sama halnya 1 bagian sebagai pembilang, kita simpan di bagian atas angka 1-nya, dan kemudian 4 bagian yang sama itu sebagai penyebut. Nah, 1, 2, 3, 4 itu sebagai penyebut, kita tulis di bagian bawah sebagai penyebut. Nah, ini yang dikatakan pecahan 1/4. Berikutnya ada pecahan 2/3. Nah, caranya pizza ini kita bagi 3 bagian yang sama. Nah, karena pembilangnya adalah 2, berarti
berarti mengambil dari dua bagian. Dua bagian ini kita simpan dan tulis di bagian atas sebagai pembilang. Nah, kemudian penyebutnya, tiga bagian yang sama itu kita tulis simpan di bagian bawah yang sebagai penyebut. Nah, ini dikatakan pecahan pecahan 2/3. Nah, itulah 2/3 ya. Nah, bagian pecahan yang terakhir diantaranya yaitu 3/4. Nah, karena pembilangnya adalah 4, ini kita bagi 4 bagian yang sama. Nah, tadi sebagai pembilangnya yaitu 3. Nah, 3 bagian ini kita ambil dan taruh di bagian atas sebagai penyebut 3. Nah, dan kemudian 4 bagian itu sebagai penyebut. Jadi pecahan ini diabstrakan tadi dari gambar potongan pizza dikatakan sebagai pecahan 3/4. Oke, nah Bapak pertegas lagi tadi itu beberapa pecahan dari 1/2, 3/4. Nah, artinya diantaranya yang pertama 1/2 itu jadi satu pizza yang memang dipotong 2 sama rata. Nah, itu artinya 1/2 bernilai 1/2. Nah, terus berikutnya pecahan bernilai 1/3. Ada juga pecahan yang bernilai 1/4. Berikutnya pecahan yang bernilai 2/3 dan satu lagi pecahan yang bernilai 3/4. Baik anak-anak, itu pembelajaran hari ini. Bapak harap semoga apa yang disampaikan menjadi salah satu dasar anak-anak untuk mengenal pertama tentang cuaca dan kemudian tentang mengenal tentang nilai-nilai pecahan dari satu benda. Untuk itu mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bertemu lagi di jam berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.